Bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Misalnya, amplop, majalah, komik, kerajinan tangan, karcis, kupon, nota pembelian, dan masih banyak contoh yang lainnya. Berikutnya, ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Coba kalian temukan jawabannya. Selanjutnya, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Sekarang, diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Misalnya, menggunakan buku lama yang masih bisa digunakan. Menggunakan kertas di 2 sisinya. Tidak membuang-buang kertas untuk membuat mainan yang tidak berguna. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Selulosa artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Lunak artinya lembut atau empuk. Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Ampas artinya
sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp artinya bubur kertas. Pipih artinya tipis rata. Menyerap artinya masuk ke dalam melalui liang renik. Kardus artinya karton. Serat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang. Menggiling artinya melumatkan dengan mesin giling. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Misalnya, nomor 1, lunak. Tanah liat merupakan benda yang lunak. Nomor 2, ampas. Ampas tahu dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Nomor 3, pipih. Saya mempunyai batu yang berbentuk pipih. Nomor 4, menyerap. Bajuku dapat menyerap keringat dengan baik. Nomor 5, kardus. Saya membutuhkan kardus untuk membuat kerajinan. Kalian dapat membuat kalimat yang lain sesuai dengan keinginanmu. Berikutnya, ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Berikutnya, ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Meteran roll, meteran saku, meteran pita. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Misalnya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nomor 2. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nomor 1. Tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang digunakan meteran tinggi badan atau stature meter. Nomor 2. Panjang lingkar pinggang. Jenis alat ukur yang digunakan meteran pita. Nomor 3. Panjang meja di kelas. Jenis alat ukur yang digunakan meteran saku. Nomor 4. Panjang lompatan teman kelompokmu. Jenis alat ukur yang digunakan meteran roll. Nomor 5. Lebar papan tulis di kelasmu. Jenis alat ukur yang digunakan meteran saku. Nomor 6. Panjang halaman sekolah.
Jenis alat ukur yang digunakan, meteran roll. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udah enggaklah tak seperti gajah. Bersukacitalah dan bergembiralah. Bye-bye.